Oke guys, kembali lagi bersama saya Juhaida Mistar. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan trik atau tips bagaimana menghadapi sempro, yaitu menghadapi seminar proposal yang menjadi momok bagi mahasiswa. Oke anak-anakku sekalian, para mahasiswa seantero jagat raya, dengerin nih tipsnya Bu Jo. Oke, yang pertama saat kita menghadapi sempro itu yang pertama adalah kita pokoknya gini nih. Yang pertama itu kalian harus meyakinkan bahwa sempro itu adalah tahap awal untuk membuat skripsi. Jadi kalian harus memahami bahwanya sempro itu penting untuk memastikan kamu itu siap dalam membuat skripsi. Jadi saat menghadapi sempro itu jangan tegang, ya kan? Yang penting sebelumnya kamu sudah melakukan persiapan. Nah, persiapannya apa saja? Yang pertama, kamu memahami bahannya, ya. Walaupun itu dibuat oleh Mr. X, ya, dibuat oleh Mr. X, perhatikan sekali, kamu harus memahami isinya, ya, dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, landasan teoritis, metodologi penelitian. Jadi tahap-tahapan itu yang harus kalian pahami. Kalau sudah kalian pahami tahapan itu, maka Bu Jo yakin kalian sudah dapat melakukan seminar proposal dengan meyakinkan dosen-dosen. Nah, jadi yang pertama adalah jangan tegang, yakinkan diri bahwa kalian paham isi kalian. Apalagi kalau yang dibuat sendiri, ya. Dibuat sendiri pasti udah paham sekali dengan isi dari karya ilmiah yang kalian buat. Oke, tips yang pertama guys. Sekarang tips yang kedua. Nah, tips yang kedua itu sebelum kita saat seminar proposal kan ada tuh bimbingan. Nah itu dia. Jadi di bimbingan itu sebelum kalian bimbingan, misalnya kayak gini, Bu Jo, saya mau bimbingan sama ibu hari ini. Oke, mau bimbingan, tapi kalian harus mempersiapkan diri, menyiapkan amunisi, ya. Istilahnya kalau orang mau perang itu harus ada senjata. Ya, jangan kayak bambu runcing juga senjata sebenarnya itu. Ya, yang penting ada senjata. Ya, kalau mau perang harus ada senjata, jangan bawa diri aja. Nah, itu akan mempermalukan diri kalau bawa diri aja. Jadi kalau mau konsul apa aja senjatanya? Buku. Nah, buku acuan, jurnal ya. Jadi, ketika mau konsul bawa buku, ya, pahami isinya. Nah, setelah jadi kalau misalnya mau bimbingan sudah paham, tidak lama-lama, dan dosen yang membimbing pun akan senang membimbing kalian. Karena apa? Kalian paham isi punya kalian. Nah, kalian paham isi proposal kalian, gitu maksudnya. Bukan isi punya kalian, tapi proposalnya, ya. Jadi yang kedua adalah baca dan pahami dulu. Jangan sampai kamu tuh nggak paham apa yang kamu sampaikan. Orang kamu toh buat sendiri pasti kamu paham. Nah, apabila juga dibuat dengan Mr. X, nah itu juga kamu harus pahami dengan mendalam. Kalau nggak paham juga yang kamu pahami yang dibuat dengan Mr. X, tanyakan. Ya, oke. Selanjutnya yang ketiga itu adalah buatlah presentasi kecil-kecilan. Jadi sebelum kita menghadapi presentasi seminar proposal yang sebenarnya, kalian buat presentasi kecil-kecilan. Seperti apa presentasi kecil-kecilan? Kalian buat PowerPoint-nya, ya. Kalian presentasikan sama mama, sama bapak, sama adik-adik. Atau kalau nggak seperti itu sama kaca. Atau supaya ada feedbacknya sama teman-teman. Nah, jadi bagaimana kalian melihat kakak-kakak letting sudah seminar, begitu juga yang harus kalian lakukan sebelum seminar besarnya, ya. Jadi kalian harus membuat seminar kecil. Jadi harus membiasakan diri bagaimana mulut ini berkomunikasi, bercakap. Jadi sehingga kalau ada yang salah diperbaiki sama temennya, itu baru enak. Jadi masuk bersama juga lulus bersama, gitu ya. Jangan sendiri-sendiri. Kalau letting tua nih kalau semakin lama semakin sendiri semakin malas. Karena udah banyak teman-temannya yang tamat. Jadi bagusnya itu sama-sama teman-temannya gitu ya. Jadi sama-sama. Oke. Tips yang keempat, ya kan? Itu kuasai urgensi penelitian. Nah, maksudnya kuasai urgensi itu yang paling penting saat seminar proposal adalah latar belakangnya harus mengacu kepada masalah. Jadi berdasarkan latar belakang masalah, peneliti ingin mengambil judul tentang ini. Gitu. Jadi dari umum ke khusus, ya. Dari umum ke khusus. Nah, sehingga
masalahnya itu ketemu ya kan. Jadi apa sih ya kan, apa sih yang mau kamu angkat si guys, kayak gitu. Siapa sih yang mau kamu angkat yang gitu ya dari seminar proposal ini ya. Kuasai penelitian yang kuasai urgensi penelitian. Nah, maksud dari kuasai itu baik itu latar belakangnya harus mengacu kepada permasalahan, terus metodologi penelitiannya kamu harus paham. Kenapa kamu pakai deskriptif kuantitatif? Kenapa kamu pakai kualitatif? Kenapa kamu pakai eksperimen? Kalian harus paham. Karena kan kalian buat sendiri, ya kan? Kalau nggak buat sendiri, tanyakan, belajar. Intinya harus belajar. Jangan mau terima apa adanya. Terus nanti yang kewalahan kalian sendiri. Jadi kalian intinya harus belajar. Tuh nggak belajar dari semester 1 sampai semester 7, yang mana semester 1 banyak mata kuliah. Nah, kalian kan ada memiliki batasan-batasan masalah. Yang mana saat seminar proposal, saat sempro, itu yang cuman yang ditanya yang mengenai apa yang kalian angkat gitu. Tidak lari dari sana gitu. Jadi pahami aja seminar proposal kalian, pahami itu karya ilmiah kalian ya. Pahami itu saja, dipahami, dibaca-baca. Jangan bosan kalau memang mau tamat. Oke guys, yang ke-5. Biasanya ada mahasiswa yang ketika ditanya sama dosen itu tidak bisa menjawab. Kalau misalnya dia bisa menjawab saat berhadapan seperti ini, bimbingan itu bisa menjawab, tapi ketika seminar proposal dia itu sudah tidak bisa menjawab dikarenakan hilangnya percaya diri, kagetnya bibirnya. Jadi hilang percaya diri, terus down, terus yang mana teman-temannya juga pada di luar ya kan. Jadi dia tinggal sendiri. Nah, itu juga akan, makanya dia dari situ harus mentalnya itu harus bagus. Nah, bagaimana mentalnya itu bisa bagus atau percaya dirinya bisa ada? Pelajari bahan kalian kuasai seminar proposalnya itu ya. Bahan-bahan yang mau kalian seminarkan itu kalian kuasai. Sehingga apa? Sehingga kalian juga bisa percaya diri. Oh, toh aku yang buat sendiri, toh aku juga yang memahami, toh bagaimana kalian itu. Jadi intinya kalian harus paham dulu. Sehingga kalian menjelaskan kepada kami ini ya kan. Kami juga paham apa maksud kalian gitu. Jadi kalau nggak bisa menjawab pertanyaan dosen itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, cuman kalian jangan nggak papanya langsung terdiam kayak gitu. Nah, itu wanti-wanti kalau ditanya sama dosen banyak nggak bisa jawab, itu akan diragukan kelulusannya. Bakalan naik seminar ulang tidak. Makanya jangan sampai kalian seminar ulang. Kalau biasakan itu kalau bekerja pahami terus kali jalan kayak gitu. Jadi cepat kalian. Jadi gitu ya. Jadi pahami dulu dengan melihat video ini. Jangan lupa subscribe guys. Oke. Selanjutnya, jika dosen menemukan kekurangan pada proposal kamu, itu usahakan kamu bersikap jujur ya, sampaikan apa adanya ya. Jangan sampai pertanyaan jawaban kamu ya, dari pertanyaan dosen kamu menjawab, terus jawaban kamu jadi pertanyaan lagi, itu jangan sampai ya. Jadi kalau misalnya dosen nadanya sudah agak menurun, itu berarti kamu diharapkan jawaban yang sebenarnya gitu ya guys. Jangan membela diri terlalu keras ya kan, namanya juga kita masih belajar. Nah, kami pun orang tua kalian ini nggak mungkin memakan anaknya sendiri, karena bakalan kami juga yang akan membimbing kalian. Oke ya. Oke guys, selanjutnya tadi saya sudah menyebutkan latihan mikro ya. Latihan mikro yaitu sebelum seminar proposal sebenarnya kalian berhadapan dengan teman-teman dulu atau dengan kaca ya. Yang itu tadi sudah sampaikan. Oke, yang selanjutnya tampilkan kesan pertama. Maksudnya gini, tampilkan kesan pertama, tampilkan kesan pertama yang baik ya. Tampilkan kesan pertama yang baik. Karena apa? Kesan pertama itu merupakan tahap awal menentukan kalian lanjut atau tidaknya. Seperti misalnya ketika tanya aja. Jadi kakak udah sempro? Udah dek kan. Kak, kalau sempro itu pakaiannya apa-apa aja kak yang sudah-sudah?
Oh, yang laki-laki pakai dasi deh, pakai celana panjang deh, pakai celana panjang kain, pakai baju putih, celana hitam, pakai dasi, pokoknya rapi, pangkas-pangkas rambut. Rupanya ada yang nggak kesebut nih sama kakak letingnya nih, pakai kaos kaki. Nah ternyata dari kelima peserta, biasanya kalau seminar proposal di tempat kami itu ada 5 orang. Jadi dari 5 peserta cuman Anda yang tidak memakai kaos kaki. Itu kalian kayak mana caranya, carilah kaos kaki, mau pinjam lah kaos kaki teman Anda ya. Intinya jangan nampak kalian itu berbeda, karena apa, pertanyaan-pertanyaan akan timbul sama kalian semua, akan ditujukan kepada kamu yang memiliki penampilan yang agak aneh gitu. Karena apa, karena kamu unik. Apalagi guys, kalau nggak tahu nama dosen pengujinya dari semester 1 sampai semester 8, nggak tahu nama dosennya, kan luar biasa. Kemana aja kamu selama ini guys? Aduh, atau kami ini kurang melakukan pendekatan, ya kan? Atau kamu yang terlalu cuek, ya kan? Sampai semester 8 pun ketika naik sempro, siapa nama saya? Dia nggak tahu namanya. Aduh, udah kena hukum lah. Jangan sampai ya guys. Jadi ketika membagikan undangan, coba nengok jelas-jelas nama dosennya. Oke, karena ada undangan yang dibagi ya. Jangan sampai salah itu. Itu hal-hal kecil seperti itu tolong diperhatikan ya. Jadi kalian sudah mempersiapkan matang-matang, gara-gara hal kecil seperti itu kalian jadi down, jadi tidak percaya diri. Baru kena gas sedikit, udah nggak percaya diri. Udah, anggap aja itu kalau sebuah pembelajaran membuat kalian menjadi dewasa gitu ya. Jadi intinya apapun yang kami berikan, apapun yang dosen-dosen kalian itu sampaikan, itu adalah masukan. Biar apa? Biar kami ini bangga sama kalian. Kalau kami kemana-mana itu ada kalian, gitu. Lulusan mana? Lulusan mana? Lulusan mana? Lulusan ini. Kan luar biasa, ya kan? Jadi mau ke sana ada anaknya, mau ke sana ada anaknya, mau ke sana ada anaknya, di mana-mana ada anaknya. Aduh bahagianya hidup ini ya kan, gitu. Oke, yang terakhir jangan lupa presentasikan proposalmu dengan percaya diri. Ya, tadi saya sudah bilang bagaimana cara menimbulkan percaya diri. Ya kuasai bahan, bawa amunisi. Ya, jangan pula kamu tidak kuasai bahan, tidak bawa amunisi, itu namanya kamu menyerahkan diri. Seperti perang.